Abang tertua melarikan diri, guys. Dan ini abang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hai, gimana kabarnya? Siapa nih yang lagi nungguin untuk part keempat ini? Nah, seperti video yang kemarin, kita tuh sudah tahu ya bagaimana kejadiannya. Dan saat ini kita mau ke rumah sakit Pamekasan. Nah, yang masih belum sempat untuk nonton videonya, bisa klik di link di bawah ya. Kemudian di sini kita lanjut mau ke rumah sakit, dan alhamdulillah kurang lebih 1 jam perjalanan kita sudah nyampe di rumah sakit Pamekasan. Nah, di rumah sakit ini kita langsung ditangani, dan alhamdulillah juga ketemu dengan Mbak Ida yang bagian keluarga dari rumah sakit ini yang juga membantu proses kita. Dan akhirnya jam 1:30 kurang seperempat ini tuh sudah selesai penanganan, sudah dicek jantung juga, cek tensi dan lain sebagainya. Insya Allah akan langsung masuk ke kamarnya. Nah, untuk kamar itu disuruh nunggu untuk kamar gitu ya. Jadi ini tuh masih ada prosedur administrasi, dan juga alhamdulillah sebelum subuh kita sudah masuk ke kamar yang mau kita tempatin. Berhubung di sini kita juga pakai kartu ya, kartu kartu KIS. Jadi ada kamar khusus untuk kartu KIS di sini. Alhamdulillah ini juga sudah subuh, kita sudah menempati ruangannya, dan di sini cuma ada 3 orang pasien saja, dan tiap kamar di sini hanya diperbolehkan 1 yang masuk pada saat malam hari. Tapi berhubung kita dari Sumeneb ya jauh, jadi kita diperbolehkan untuk 2 orang masuk. Nah, ini dia ya sikonnya. Selanjutnya untuk di pagi ini tuh langsung dieksekusi untuk operasi. Jadi jadwal operasinya itu awalnya itu jam 7, kemudian diundur lagi ke jam 9 pagi. Nah, ini dia jadwalnya, sudah masuk ke ruang operasi, sudah siap-siap di depan ruang operasi. Kita hanya bisa berdoa, ya semoga lancar tanpa ada hambatan. Kurang lebih 3 jam atau hampir 4 jaman gitu operasi. Akhirnya dipanggil juga untuk keluarga Ardian Wahyuni. Nah, berhubung mama itu di situ ngantuk, ya udahlah, ini Umi yang mengantarkan untuk proses selanjutnya. Ternyata proses selanjutnya itu adalah ronsen setelah dioperasi. Nah, di sini Umi diajak supaya nanti itu bisa mengambil hasil ronsennya sendiri tanpa harus bertanya ke yang lainnya. Jadi nanti setelah ini baru deh Umi bakalan ambil hasil ronsennya sendiri. Dilanjutkan lagi setelah proses ronsen dan juga proses lainnya, ini langsung masuk lagi ke kamar yang sebelumnya kita tempatin. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar dan bebas dari hambatan. Nah, ini dia kondisi pasca setelah operasi, masih lemes ya, masih setengah sadar. Nah, lanjut di sini Umi warawiri untuk mengambil obat di apotik, kemudian mengambil hasil ronsen yang tadi, mengambil surat-surat lainnya, ya begitulah. Di sini Umi tuh warawiri untuk keluar dari kamar, sedangkan Mama tugasnya ngebantu ngejagain adik Yuni supaya aman dan nyaman. Nah, ini dia kondisinya ya. Tadi itu lagi makan siang, berhubung dia itu baru saja operasi, gak bisa makan yang berat, jadi Umilah yang makan. Nah, pada malamnya kita itu beli bakso pagar. Bakso di sini unik ya, ini tuh dibatasin sama pagar, cuman kita bisa beli dan makan dari sini lewat dari kolong pagarnya. Ya udah deh, kita makan sepuasnya di sini. Menurut Umi sih enak ya bakso untuk di sini, lumayan enak lah daripada kita harus jajanan yang lainnya. Hari kedua, kumisnya tambah panjang. Hari kedua di sini alhamdulillah adik Umi sudah bisa makannya ya, makan berat, dan sudah disajikan dari rumah sakitnya menunya. Alhamdulillah sudah lumayan enak makan sih ya, daripada yang kemarin-kemarin itu gak terlalu enak makan, cuma makan roti aja gitu. Dan di sini kita lagi ngerubah posisinya
kemarin itu kan posisinya kepala itu di dekatnya horden gitu ya, jadi kita rubah supaya lebih enak katanya gitu ya. Alhamdulillah untuk di sini pasiennya itu sudah pulang, jadi cuma tinggal kita sendirian di sini saja. Bukan kita saja sih, cuma tinggal satu lagi tuh di tempat kaki lurusnya adik Yuni. Di situ ada satu pasien lagi dan di sini semuanya kosong, jadi kita yang menempatinya. Malam itu kita tidur satu kasur satu orang, jadi lumayan lega gitu ya. Tidurnya pun lumayan nyenyak daripada yang kemarin. Nah ini pasien satunya masih di ruang operasi, proses operasi seperti biasa. Dan alhamdulillah semuanya kosong ya. Dan untuk semuanya ini alhamdulillah kita semuanya pakai protokol kesehatan untuk COVID ya. Tetap harus pakai masker dan juga mencuci tangan. Dan di sela-sela di sini kita lagi video call dengan anak-anak Umi, karena kan yang 3 kerucut itu lagi dititipin sama Tante Nova tuh di rumah Mama. Jadi ya udah kita miss call, kemudian lalu kita video call deh. Dan alhamdulillah anak-anak sudah sarapan katanya ya. Nah mau gimana tahu hasilnya, yuk kita langsung saksikan. Nah ini dia prosesnya. Pagi-pagi ya adik Via bangun, setelah itu mandi, dan ternyata bajunya itu gak ada katanya gitu ya. Nah untuk sementara bajunya ya pakailah baju yang ada di situ. Berhubung ini ada bajunya abang, jadi ya udah dipakein. Kegedean iya sih, yang lucunya di situ ya. Kegedean tapi tetap dipakai. Dan ini dia sarapannya dibuatin sama Tante Nova, sarapan nasi goreng katanya gitu ya, dimakan bersama-sama. Alhamdulillah Tante Nova itu baik banget gitu ya, ngejaga 3 kerucut, katanya sih latihan sebelum punya anak. Abang tertua melarikan diri guys. Dan ini abang kedua. Nah itu dia ya, ini dia kehebohannya itu, abangnya pada kabur katanya, soalnya adiknya lagi pup, kemudian nggak mau untuk ngecebokin adiknya, jadi ya udah semuanya pada diem di situ. Dan tentunya malah mengabadikan pakai video. Nah ini dia kondisinya, Umi lagi pengen ngebangunin sandaran kepalanya supaya lebih tinggi. Nah ini dia semuanya ada ya, ada caranya untuk di tiap kasurnya. Jadi kita tinggal tarik, kemudian kita tinggal muter-muter aja. Dan berhubung di sini Tante Yuni itu pengen kepala sandarannya itu lebih tinggi, ya udah deh kita puter. Dan sekalian juga Umi angkatin nih untuk bagian kakinya supaya lebih tinggi. Alhamdulillah di malam hari ini tuh kondisinya hujannya deras banget. Ternyata ada saudara dari Mama yang berkunjung. Ini tuh ada Mas Adi, Adik Rio, dan juga De Rohani. Nah di sini yang pengen ngunjungin adik Umi dari Sumenep, jadi nyempatin tuh ya untuk ngunjungin di hari kedua ini. Alhamdulillah ya dapat kunjungan dari saudara. Nah memang untuk saudara-saudara Umi ini karena memang jauh, ya udahlah Umi juga sarankan ke saudara yang lainnya itu untuk jenguk di rumah saja daripada di rumah sakit ya, agak was-was sama COVID gitu ya, soalnya kan rumah sakit. Nah di sini itu sebenarnya itu Umi itu jauh-jauh banget dan jaga-jaga diri banget dari yang namanya virus COVID. Tahu-taunya malah masuk ke rumah sakit dong untuk ngejagain adik Yuni. Ya udah deh, pokoknya kita tetap ikuti prokes supaya lebih aman. Dan di sini rumah sakitnya pun juga ketat ya, gak sembarangan orang dimasukkan. Jadi harus benar-benar ikutin prokes, yang gak pakai masker gak boleh masuk. Itulah peraturannya. Lanjut, ini hari ketiga, hari terakhir kita di rumah sakit. Alhamdulillah ini pagi-pagi ya, sudah subuh, kita beli makanan di luar. Jadi makanannya itu ada di luar dan kita bisa pesan dari jendela di sini. Jadi ini itu alternatif banget ya untuk kita yang nggak bisa keluar tapi bisa pesan makanan. Dan ini uniknya di subuh banget ya, kurang lebih sebelum sholat subuh gitu, itu sudah ada yang keliling untuk jualan nasi. Dan di sini juga di luar juga ada, kita tinggal manggil dan tinggal pilih apa yang mau kita beli. Alhamdulillah ya. Nah setelah pagi tadi lanjut ini tuh langsung dibersihkan sama si petugas rumah sakit.
Jadi di tiap paginya itu selalu diepel, kemudian disapu dan juga dibersihkan semua areanya, bahkan disterilkan. Nah, ini dia kondisi Umi lagi istirahat. Lanjut karena berhubung ini hari terakhir dan tadi pagi tuh sudah dapat info baru bisa pulang hari ini. Jadi Umi langsung disuruh untuk mengisi dan mengurus semua form-form kepulangan untuk hari ini. Dan Umi langsung telepon Abi juga dari Sumeneb supaya bisa jemput. Dan di sini kurang lebih jam 1 diperbolehkan untuk pulang. Jadi Umi minta untuk Abi untuk jemput jam 12. Takutnya sih sebelum jam 1 sudah boleh pulang gitu ya. Dan ini dia alternatif Umi untuk jaga-jaga diri di rumah sakit. Ada masker, vitamin C dan juga sanitizer. Ini tuh selalu Umi pegang dan Umi bawa ya, dan tiap harinya Umi selalu mengkonsumsi vitamin C ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah ini jam 1 pas ya, kurang lebih jam setengah 2an sih pulangnya. Kita sudah boleh langsung pulang dan tadi juga sudah dicek sama dokternya. Alhamdulillah juga sudah baik dan bisa langsung pulang. Kita eksekusi dan kita bereskan semua barang-barang. Nah, yang uniknya lagi ini adik Umi itu nyeker. Karena kenapa? Sandal pas waktu masuk ke UGD itu ternyata ketinggalan di ruang UGD. Dan ya mungkin dirapikan sama petugas rumah sakit kemudian disimpan entah di mana ya. Jadi kita itu gak tahu posisi sandalnya itu di mana. Ya jadi ya udah adik Umi itu nyeker pulangnya menuju ke tempat parkiran. Nah, ini dia ya penjagaannya. Ini tuh ketat banget, di tiap pintu itu dijaga sama Pak Satpam ya, kurang lebih 4 orang untuk menjaga masker dan juga menjaga supaya gak sembarang orang bisa masuk. Jadi yang masuk itu hanya diperbolehkan keluarga dan itu pun hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi terbatas ya untuk masuk ke area ruang rumah sakit ini. Dan alhamdulillah juga di sini prokesnya baik banget dan juga dokternya, pegawainya, perawatnya, semuanya itu baik banget, beda banget lah dengan rumah sakit yang lainnya. Dan alhamdulillah di sini kita juga dilayani dengan layaknya seorang pasien. Jadi gak milih-milih tuh ya, pasien itu dari KIS kah atau dari yang berbayar kah, semuanya itu disamaratakan. Nah, ini dia yang menjadi recommended untuk rumah sakit Pamekasan, sama ya dengan rumah sakit yang lainnya juga. Nah, ini dia masuk sudah ya adik Umi untuk pulang dan kita lanjut pulang ke Sumeneb. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more. Alhamdulillah kita sudah nyampe nih ya. Dan berhubung adik Umi itu gak punya sandal, jadi dipinjemin sandal ama Abi. Jadi itu sandal Abi tuh yang dikasih supaya bisa make, karena ini tuh kan basah ya. Jadi kasihan aja sih kalau kakinya kotor gara-gara harus nyeker. Karena ini kan kayaknya baru hujan nih, jadi masih basah tuh jalanannya. Dan ini dia hasil ronsennya. Ini sebelum operasi ada tusukan tonjolan gitu, dan ini dia setelah operasi dipasangin pen sama baut ya. Jadi kayak besi banget ya. Ada pen sama 5 baut. Dan untuk selanjutnya adalah proses pemeriksaan ke Pamekasan secara berkala. Kurang lebih 1 bulan 1 kali harus cek hasil operasi di tiap bulannya. Nah, siapa yang nemenin? Ya Umi lah yang nemenin ya. Nah, ini kita berdua lagi nunggu bis. Jadi tadi tuh minta ater ke adik Umi untuk di tempat bisnya ini. Jadi kita nunggu di sini sembari kita cerita dan juga menunggu bis. Untuk perjalanan sendiri kita di sini menggunakan bis ya, karena Abi itu kan ada kerjaan di pagi hari. Jadi gak mungkin kita minta ater Abi terus. Nah, untuk ceknya ini wajib pagi-pagi sebelum jam 7 pagi. Karena kenapa? Karena dokternya setelah jam 8 itu akan masuk ke ruang operasi. Jadi wajib sebelum kita datang jam 7. Dan lanjut di sini tadi sela-sela kita harus ronsen juga hasil dari operasi tadi. Kurang lebih 2 bulan apa 3 bulan setelah check up gitu wajib ronsen lagi untuk lihat prosesnya. Dan untuk pelepasan perban di bahunya karena sudah mulai membaik, jadi harus dibersihkan dan juga dilepas supaya lebih enak gitu ya. Jadi diganti sama plester yang lebih tipis katanya gitu. Nah, itu tadi ya prosesnya.
Dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan juga semoga terhibur. Jaga diri kondisi kalian baik-baik, jaga keluarga kalian, dan tetap ikuti prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.